Guys, hari ini gue kedatangan salah satu monitor eksternal yang dimana emang gue lagi butuh banget ya buat syuting-syuting outdoor ataupun buat live streaming. Jadi ya kebetulan banget ada monitor yang satu ini. Inside Cam. Oke, jadi gue kenalin aja nih monitor barunya Portkeys, dimana tipenya ini PT6. Jadi monitor ini bisa buat live streaming Asus Monitor Preview. Ini adalah monitor dengan konsumsi daya ringan cuma 7 watt aja. Non-delay HDMI output 3D LUT untuk streaming langsung luar ruangan. Oke, kalau gue lihat dari packagingnya ini ya cukup simple ya, warna hitam kayak gini, dan di bagian depannya ini ada gambar produknya dan juga beberapa spesifikasinya ya. Dan selebihnya sih nggak ada keterangan apapun, paling di bagian belakangnya aja nih sedikit. Dan kalau dibuka kita temuin lagi packaging yang cukup solid. Ini kayak koper kayak gini ya, ini hard case. Jadi ini jujur ya, baru pertama kali gue pakai produknya Portkeys, jadi cukup terkesan ya. Tapi nggak tahu ya, kalau kalian udah sering pakai mungkin udah biasa aja nganggepnya. Dan isinya ini cukup simple aja ya. Pas dibuka kita udah dikasih tahu bentuk monitornya gini sama sunsetnya langsung. Ada mounting buat ke hot shoe-nya beserta kunci L-nya. Terus ada kabel micro HDMI to HDMI sama HDMI to HDMI. Selebihnya ada kartu dan user manual aja. Sekarang kita lihat monitornya nih agak manjang, tapi bezel sampingnya ini cukup tebal sih menurut gua. Bahannya terbuat dari ABS solid ya, jadi cukup ringan. Ukuran total layarnya ini 5,2 inci, menggunakan tipe IPS Sharp Anti Fingerprint. Sayangnya belum dikasih anti gores sih, jadi agak ngeri-ngeri, sedap nih. Di bagian atas sama bawahnya dikasih aksen motif sarang lebah kayak gini ya. Pas awalnya sih gue kira ini speaker, tapi ternyata bukan, cuma hiasan aja. Untuk port dan tombolnya semuanya ini ditaruh di samping. Untuk on-off-nya pakai yang modelan switch kayak gini ya. Dan touchscreen-nya ternyata bisa dikunci juga kalau takut kepencet ya, misalnya layarnya pas dipakai. Soalnya kan banyak juga kasus kayak gitu ya, makanya dikasih kunci kayak gini, jadi lebih safety aja. Kan bahaya juga ya kalau salah pencet nggak sengaja. Ada dua port HDMI in dan out. Terus kalau in-nya ini bisa sampai resolusi 4K, tapi kalau outputnya cuma bisa di 1080p aja. Ada port buat USB-A juga dan jack headphone buat monitoring sama DC power kalau mau colok ke listrik. Di bagian belakang juga ada motif lagi nih, tapi dikasih list silver kayak gini nih, kelihatannya kayak mewah aja ya. Terus ada baterai plate-nya dengan tombol lock-nya. Baterainya ini BTW pakai tipe biasa ya, Sony F970 sih kalau gua. Enaknya sih monitor ini nggak berat ya, cuma 170 gram aja. Jadi kalau dipasang ke kamera juga nyaman, nggak bikin nambah beban. Tapi nggak enaknya sih ini kabelnya kenapa nggak pakai yang modelan pair aja gitu ya, yang kayak ngegulung-gulung gitu. Jadi kalau kayak gini kan kaku banget dilihatnya ya, jadi kurang enak. Oke, kita coba nyalain dulu monitornya. Bootingnya ini emang agak lama nih ternyata ya. Untuk brightness levelnya berada di kisaran 600 nits, viewing angle-nya 178 derajat, color gamut 100% DCI-P3, dan color depth-nya 10 bit. Oke, sekarang kita lihat UI-nya. Cukup tap sekali aja nanti bakal muncul menunya kayak gini. Simple sih, nggak terlalu banyak dan penuh di layar ya. Untuk touchscreen-nya juga smooth dan lancar jaya. Di bagian menunya ini cukup banyak pilihan yang bisa kita atur ya. Di bagian sebelah kiri ada settingan buat bagian layarnya kayak brightness, contrast, sharpness, dan lainnya. Bisa di flip juga baik itu vertikal atau horizontal. Di bagian bawahnya lagi ada pilihan menu bahasa, OSD duration. Ini durasi tampilan menunya mau berapa lama. Terus ada gestur zoomingnya juga yang bisa dimatiin dan dinyalain. Kalau dinyalain bisa zoom pakai touchscreen-nya langsung kayak gini. Buat yang mau pakai secara vertikal juga ada ekstensi atau tambahan kayak gini ya, jadi bisa lebih dipanjangin lagi. Nah selanjutnya ini ada 3D LUT-nya ya. Ada beberapa LUT yang udah kesimpan di sini di bagian stored from USB. Kalau mau pakai punya sendiri juga bisa, tinggal colok flash disk-nya aja. Terus pilih USB Lux dan cari deh. Lanjut ke bagian bawah, ada settingan volumenya juga buat monitoring dan ada versi infonya serta update. Kita swipe ke samping, ada beberapa tambahan menu lagi kayak gini, cukup banyak ya. Ada focus picking, zebra, audiometers, RGB, waveform, HDR, HLG-nya juga ada dan banyak lagi.
Nah, menurut pengalaman penggunaan gua digunakan di indoor kayak gini dalam ruangan AC dalam waktu yang agak lama itu belum terasa panas. Tapi kalau gue pindah ke scene outdoor yang cuacanya cukup terik ya, itu baru berasa panas banget di bagian layarnya karena ketika gua touchscreen layarnya itu berasa ya. Terus untuk pemakaian outdoor sih pas cuaca terik emang nggak direkomendasikan pemakaian bodong tanpa sunsetnya. Jadi harus pakai sunsetnya ya, takutnya kan beda hasil sama di preview monitornya nanti. Pokoknya nih monitor udah oke banget sih, layarnya lebar yang sangat membantu ya, apalagi kalau kalian belum punya live streaming box yang bisa monitoring hasilnya atau mau buat tambahan monitor kedua itu juga bisa. Oh ya, BTW layar ini juga bisa mendukung buat kalibrasi lensa anamorphic kayak gini. Paling yang gua agak kurang srek pas kita mau playback preview hasilnya ya, di monitornya tuh kayak ada jedanya gitu jadi agak lama. Jadi menurut kalian kurang apa lagi nih monitornya ya? Bentuknya udah ramping, nggak berat kalau dipakai handheld. Kalau butuh monitor tambahan buat live streaming sih ini udah cukup oke ya. Terus ada 3D LUT-nya juga, support 4K HDMI input, dan layarnya ini udah touchscreen. Hampir sempurna sih ini mah. Tapi yang namanya kurang pasti ada aja sih kalau dicari ya. Untuk harganya sendiri bakal gue update di kolom deskripsi aja ya. Sekian dan terima kasih.